Jadi mungkin bisa menjadi suri tauladan atau contoh bahwa sebaiknya itu kalau boleh saya memberikan menyimpulkan bahwa sebaiknya pemimpin itu harus mempunyai jiwa seperti Kakek Giring ya. Jiwa legowo, jiwa sabar, jiwa ikhlas. Karena apa? Yang pemimpin yang merupakan pemimpin sebagai teladan, yang namanya rakyat itu kan banyak dari macam suku, apalagi kepala negara. Di Indonesia kan banyak sekali istilahnya perbedaan-perbedaan, akan tetapi kita dalam satu kesatuan Nusantara yaitu Indonesia. Seperti itu. Yang utamanya beliau ikhlas ya. Ya, ikhlas, sabar, tidak nyunjau, tidak haus atau rakus untuk kekuasaan ya. Untuk kekuasaan. Bisa dicontoh pemirsa ini. Ya, terima kasih. Mungkin ada pesan dari Mas Eko sendiri untuk pemirsa BTV atau dimanapun berada, kaitannya dengan Kakek Giring ini, apa yang perlu disampaikan atau mungkin mengundang untuk hadir di sini untuk bisa menjiwai gitu. Monggo, bagi siapapun boleh berziarah di sini. Yang jelas ke sini yang pertama adalah mohon izin, yang kedua menggunakan pakaian yang sopan, rapi, sopan. Siapapun boleh datang ke sini. Tidak membedakan agama, tidak harus Islam, tidak harus apa. Yang jelas ke sini monggo. Istilahnya tanpa syarat, tidak ada istilahnya harus begini-begini, tidak. Yang penting berpakaian sopan, rapi, tidak mengganggu peziarah-peziarah yang lainnya, dan memohon izin pada juru kunci yang monggo dipersilahkan. Dan yang jelas di sini bahwa bukan untuk memuja atau menyembah kesarian, akan tetapi kita berziarah mendoakan beliau, mengingat jasa-jasa luhur beliau, dan sebagai generasi penerus kita harus bisa insya Allah mencontoh hal-hal yang dilakukan beliau, seperti itu. Terima kasih Mas Eko, mudah-mudahan silaturahmi kami pada malam ini bisa menginspirasi semua. Amin. Membawa kebaikan, keberkahan dunia akhirat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum pemirsa MJTV yang dirahmati Allah. Saat ini berada di pintu masuk pesarian Ki Ageng Giring 3 di Sodo Palian, Gunung Kidul, Yogyakarta. Alhamdulillah kita akan memasuki makam Ki Ageng Giring 3 di Sodo Palian, Gunung Kidul, Yogyakarta. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi makam dari Ki Ageng Giring 3 di Sodo Palian Gunung Kidul ini diapit oleh makam umum ini sepertinya ya, atau makam lama atau makam tua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Alhamdulillah pemirsa, saya berada di makam beliau Ki Ageng Giring 3 di Sodo Palian Gunung Kidul, yang insya Allah nanti bisa saya insya Allah ditemui oleh salah satu juru kuncinya, Mas Susilo atau Pak Susilo. Ya, alhamdulillah pada hari ini sepi, tidak ada pengunjung satupun pada hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua baik yang hadir di sini maupun pemirsa MJTV yang dirahmati Allah, dengan kehadiran di sini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan hidayah dan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah suasana makam dari Ki Ageng Giring 3 di Sodo Palian Gunung Kidul, yang alhamdulillah mudah-mudahan menginspirasi Bapak dan Ibu dimanapun berada untuk berziarah di sini. Nanti setelah mendengar penjelasan atau keterangan sejarah mengenai beliau, mungkin ada ketertarikan untuk mengetahui sejarah Ki Ageng Giring 3 di Sodo Palian Gunung Kidul, Yogyakarta. Ini saya ambil gambarnya dulu, nanti dijelaskan satu persatu oleh Mas Susilo atau Pak Susilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MJTV yang dirahmati Allah, berada di pasarean beliau Ki Ageng Giring 3 di Sodo Palian Gunung Kidul, Yogyakarta, berada persis di muka makam beliau, juga ditemani oleh Mas Eko sebagai salah satu juru kunci dari makam Ki Ageng Giring 3 di Sodo Palian Gunung Kidul. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan saya untuk bertemu berbincang-bincang dengan jenengan ini. Boleh dikisahkan cerita sejarah tentang beliau Ki Ageng Giring 3 ini, Mas Eko? Oh, enggak. Monggo. Jadi Ki Ageng Giring 3 adalah salah satu keturunan dari Brawijaya IV, Prabu Brawijaya IV Kerajaan Majapahit, yang pada waktu setelah Kerajaan Pajang runtuh diutus oleh gurunya, yaitu Kanjeng Sunan Kalijaga, untuk mencari keberadaan wahyu Kerajaan Pajang yang pergi atau meninggalkan Kerajaan Pajang di sekitaran Gunung Kidul atau dulu bernama Redi Kidul, bersamaan dengan adik seperguruannya yaitu Ki Ageng Pemanahan. Nah, suatu ketika Ki Ageng Giring 3 atau Raden Mas Kertonadi disuruh dapatkan firasat untuk menanam sabut kelapa kering atau lebih dikenal dengan sebutan sepet aking, yaitu suruh menanam. Kemudian atas kehendak atau ridho Allah Subhanahu wa taala, dari sabut kelapa kering itu muncullah menjadi tunas kelapa. Kemudian tunas kelapa tumbuh besar dan tumbuhlah menjadi pohon kelapa. Nah, pohon kelapa itu yang kelak nantinya menjadikan sebuah wahyu yang lebih dikenal dengan sebutan wahyu Gagak Emprit. Itu adalah wahyu yang berbentuk buah kelapa muda atau degan wahyu Gagak Emprit ya. Kemudian singkat cerita, Ki Ageng Pemanahan setelah Ki Ageng Giring mendapatkan degan wahyu Gagak Emprit itu, kemudian ditaruh di atas dapur Pogo. Kemudian Ki Ageng Pemanahan mengambilnya dan meminumnya, yang pada suatu ketika Ki Ageng Giring mendapatkan firasat barang siapa yang dapat meminum air kelapa muda atau degan yang mengandung wahyu Gagak Emprit itu kelak akan menurunkan raja-raja tanah Jawa. Dan suatu ketika ternyata Ki Ageng Pemanahan mengetahui hal itu dan kemudian mendatangi kediaman atau rumah Ki Ageng Giring untuk mengambil dan meminum kelapa muda, yang tidak sengaja bahwa kelapa muda tersebut mengandung wahyu itu. Kemudian setelah itu Ki Ageng Giring atau Ki Ageng Pemanahan setelah mendapati minum itu kemudian diingatkan oleh istri dari yang Ki Ageng Giring bahwa jangan Dimas, itu milik kakakmu, nanti kakakmu kalau kamu meminum itu nanti kakakmu duka atau marah. Nah, tidak menghiraukan peringatan tersebut, kemudian langsung meminum sampai habis dan melanjutkan perjalanan ke
Alas Mentau untuk membabat Kerajaan Mataram. Di tengah perjalanan Ki Ageng Giring bertanya kepada Ki Ageng Pemanahan, Dimas, kelak turun berapa kamu akan mengembalikan wahyu kepada anak keturunan saya agar anak keturunan saya ikut menjadi mukti wibawa di kerajaan atau karaton. Nah, setelah mendapatkan jawaban walau walam, di sana terdapat di daerah Delingo atau di Gunung Pasar tepatnya itu, di sana terdapat nisan 7. Itu konon ceritanya adalah perjanjian antara Ki Ageng Giring sama Ki Ageng Pemanahan. Di sana ada nisan 7 buah, yaitu Ki Ageng Pemanahan memberikan jawaban pada Ki Ageng Giring bahwa turun 7 sampai 9 kelak anak keturunanmu akan menggantikan keturunan saya menjadi raja-raja di tanah Jawa. Nah, setelah itu kemudian Ki Ageng Pemanahan melanjutkan perjalanan untuk babat Alas Mentau mendirikan kerajaan Mataram. Kemudian Ki Ageng Giring kembali lagi ke daerah atau ke Kalurahan Sodo, Kapanewon Palian Kabupaten Gunung Kidul ini untuk mensiarkan agama Islam sekaligus menunggu kapan datangnya anak keturunannya menjadi raja-raja di tanah Jawa. Itulah sepenggal kisah daripada siapa Eyang Ki Ageng Giring, dan beliau adalah siapa beliau yang bermakam atau dibesarkan di area Sodo sini. Mungkin seperti itu cerita singkatnya. Iya. Saya mengetahui nanti sebelum diantar ke tempat-tempat yang menjelaskan gitu dari Mas Susilo ini. Mas Susilo, kalau boleh diambil filosofi atau petuah-petuah apa yang penting dari beliau Ki Ageng Giring III dalam kehidupan ini yang mungkin bisa diterapkan oleh hamba-hamba Allah, oleh siapapun untuk menuju kehidupan yang mungkin menjadi petuah atau filosofi dari Ki Ageng Giring III. Yang jelas yang pertama adalah rasa ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah suatu puncak daripada segala ilmu menurut saya. Beliau dengan legowonya, ikhlasnya, sabarnya, dengan senang hati memberikan sebuah kedudukan, kekuasaan, bahkan istilahnya menjadikan sebuah raja atau istilahnya wahyu kerajaan pun sampai diberikan, dan legowo ikhlas sabarnya beliau sehingga wahyu kedaton pun diberikan pada adiknya yaitu Eyang Ki Ageng Pemanahan. Salah satu pelajaran yang dapat kami ambil di sini adalah beliau adalah orang yang sabar, orang yang ikhlas, rendah hati, sekaligus beliau adalah salah satu waliullah pensiar agama Islam di Kalurahan Sodo khususnya, dan Kapanewon Palian Kabupaten Gunung Kidul serta di daerah istimewa Yogyakarta ini pada umumnya. Ya, jadi kalau boleh diambil kesimpulan untuk pada saat ini, barangkali Ki Ageng Giring ini mudah-mudahan bisa menginspirasi pemimpin-pemimpin kita ya di Indonesia bahwa amin. Ikhlas itu diperlukan ya. Wah, ikhlas, yang namanya ikhlas, legowo dan sabar itu adalah hal yang luar biasa bagi seorang pemimpin. Bahwasanya kita itu memimpin keluarga pun dengan rasa sabar, apalagi memimpin sebuah daerah, wilayah, maupun apalagi negara seperti itu. Jadi itu ya luar biasa pemirsa, ini penjelasan dari beliau Mas Susilo, di mana filosofi atau ajaran yang dari Ki Ageng Giring ini adalah pengamalan tingkat yang tertinggi ya, yaitu rasa ikhlas, sabar, dan di mana beliau memberikan kekuasaannya, wahyu kedaton pun diberikan pada adik beliau yaitu Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan. Wah, luar biasa. Jadi Ki Ageng Pemanahan adalah keturunan dari Brawijaya V, dan Ki Ageng Giring adalah keturunan dari Brawijaya IV. Sekaligus adik seperguruannya, sama-sama berguru pada Kanjeng Sunan Kalijaga. Kalau boleh tahu, Ki Ageng Giring III ini keturunan dari Ki Ageng Giring IV gitu? Jadi Ki Ageng Giring III keturunan dari Ki Ageng Giring II, Ki Ageng Giring II keturunan dari Ki Ageng Giring I, Ki Ageng Giring I keturunan dari Ki Ageng Wuking, Ki Ageng Wuking dari Haryo Pandoyo dari Pengging, dan berterah dari ke pusatnya Brawijaya IV. Kalau Ki Ageng Giring IV itu yang di Gedean itu bukan ya? Jadi Ki Ageng Giring IV itu ada beberapa versi ya? Ada yang menyebutkan yaitu di Eyang Wonokusumo itu Ki Ageng Giring IV, kemudian di Wonontoro. Iya, ada lagi juga yang ada di daerah Imogiri itu. Kalau nama Raden asli beliau, nama aslinya adalah Ki Ageng Giring IV itu adalah Raden Mas Banyak Swolo. Ki Ageng Giring III ini adalah Raden Mas Kertonadi. Kalau Ki Ageng Giring II adalah Raden Mas Tambak Boyo. Kemudian yang Ki Ageng Giring pertama adalah Raden Mas Sinangjoyo.
Itu nama-nama asli. Jadi nama Ki Ageng Giring adalah nama sebutan atau nama gelar. Nama gelar ya, Ki Ageng Giring ya. Yang terkenal Ki Ageng Giring III karena apa? Yang Ki Ageng Giring III atau Raden Mas Kertanegara ini yang mendapatkan atau yang dapat istilahnya mendapatkan wahyu kedaton terakhir kerajaan Mataram. Setelah Pajang runtuh, itu yang mendapatkan wahyu terakhir adalah yang Ki Ageng Giring III ini. Ki Ageng Giring III ini kalau bisa diulangi karena ini merupakan sejarah yang penting ya. Artinya Ki Ageng Giring III ini lebih dikenal daripada Ki Ageng Giring yang lainnya karena beliau adalah yang mendapatkan wahyu kerajaan terakhir atau kerajaan di tanah Jawa ini, berupa wahyu kelapa muda yang dengan sebutan wahyu Gagak Emprit. Itu sudah terkenal di istilahnya di sejarah-sejarah maupun di babat-babat, itu terkenal dengan sebutan wahyu Gagak Emprit. Yang terkenal Ki Ageng Giring III karena beliau yang mendapatkan wahyu atas laku prihatinnya dengan sabar dan ikhlas itu tadi. Oh, itu ikhlasnya itu tadi ya yang perlu kita berdomani, kita ikuti ajarannya beliau ya. Ki Ageng Giring III yang terkenal dengan keikhlasannya. Mudah-mudahan sabar legowo. Ya, mudah-mudahan keikhlasan ini bisa diikuti atau diamalkan oleh pemimpin-pemimpin, baik itu mungkin pemimpin rumah tangga, pemimpin RT, RW dan sampai ke tingkat negara gitu ya. Amin. Gitu Mas Susilo lagi. Kemudian Mas Susilo nanti kita diantar tempatnya ya, ditunjukkan ini makam siapa gitu biar nanti kalau pemirsa dari seluruh Nusantara atau mungkin dari luar negeri hadir ke Sodopalian Gunung Kidul ini bisa bertemu dengan Mas Eko dan bisa bertanya mana yang ada di video itu kan begitu. Monggo Mas Eko. Mas Eko ditunjukkan Mas Eko. Jadi bisa kita mulai yaitu di yang bagian utama pendopo yang di dalam. Yang bagian utama ini, ya. Yang bagian dalam itu adalah pesarian dari Eyang Ki Ageng Giring III. Langsung sini ya. Langsung artinya yang di pojok sana, yang jauh yang di depan kita ini adalah makam Ki Ageng Giring III asli. Dalam asli. Bukan petilasan. Bukan petilasan. Asli ya. Asli Ada petilasannya di daerah mana Banjarnegara. Banjarnegara ada di sana. Jadi juga. Pemirsa yang di Banjarnegara itu petilasan dari Ki Ageng Giring III. Sedangkan di Girilangan ternyata. Girilangan Banjarnegara. Di Purbalingga atas lagi. Sedangkan yang di sini ada kemudian ada abdi-abdi beliau, yaitu yang 4 itu adalah abdi beliau, yaitu Eyang Purwosodo, Eyang Mandung, Eyang Manten dan Eyang Jambianom. Jadi di dalam artinya abdinya orang-orang tangan kanan percayanya yang di kanan kiri itu. Yang di sebelah kanan yaitu Kanjeng Ratu Roro Mbayung. Yang putih ini kok. Kanjeng Ratu Roro Mbayung itu adalah putri dari beliau. Dari beliau. Sekaligus garwa dari Panembahan Senopati. Ibu dari Pangeran Purboyo. Ibu dari Pangeran Purboyo. Joko Umbaran yang dewat kali itu. Itu yang di atas, kemudian yang di sebelah sini, sebelah kiri pendopo utama ini adalah cicit atau ini cicit dari yang di dalam itu adalah cicit dari Ki Ageng Giring, yaitu Pangeran Alas dan Raden Ayu Kajoran. Ini Pangeran Alas yang sebelah mana ini? Yang sebelah kanan, terus yang sebelah sana adalah Raden Ayu Kajoran. Raden Ayu Kajoran. Kalau yang ini ada termasuk cicit dari yang Ki Ageng Giring. Ini ya pemirsa, ada cicit dari Ki Ageng Giring ya. Kalau Raden Ayu Kajoran itu adalah istri dari Panembahan Romo di Kajuran, Klaten. Kemudian yang di sini adalah makam-makam dari juru kunci atau mbah-mbah saya. Ini adalah makam dari terah-terah Ki Ageng Giring ya. Bukan, tapi juru kunci. Oh ya Allah, maaf. Ini adalah makam dari juru kunci yang turun-temurun mulai dari pertama ya. Kalau boleh tahu mungkin ada yang pertama Nyun Sewu, yang mana Pak? Ada yang pertama malah di luar ya. Yang pertama di luar. Iya, yaitu namanya Eyang Madiokromo atau Eyang Sutoreko. Iya. Itu kalau saya itu sudah urutan juru kunci daripada keberapa ini Mas Eko? Ini kalau saya urutan ke-33, kalau keturunannya keturunan ke-7. 33. Masya Allah, 33. Ini pemirsa, jadi ini adalah dari keturunan juru kunci mulai dari awal sampai sekarang. Terus yang mana lagi? Kalau ini lingkupnya cuman ini. Yang di atas tadi. Yang sebelah atas itu. Gitu. Iya. Yang ini tadi ya. Atas sini ya. Iya. Bisa kita lewat sini. Ada bom siang-siang. Ya. Ini kita menuju ke putri tersayangnya dari Ki Ageng Giring, putrinya ya.
putrinya. Jadi Put- garwonya dari Panembahan Senopati. Oh, Masya Allah. Sekaligus ibu dari Pangeran Purboyo yang Iya, di iya. Galep. Namanya Kanjeng Giring. Bergelar Kanjeng Ratu Giring. Nggih. Ini Roro Lembayung Nggih. Niken Purwosari. Purwosari ya. Nggih. Garwo. Sampean dalem ingkang sinuwun Panembahan Senopati. Iya ya. Ya. Sebentar. Ini putri tersayang dari Yang nggih. Eyang Ki Ageng Giring ya. Oh iya. Tadi itu putri dari beliau Ki Ageng Giring itu Nggih. apa namanya Roro ya. Roro Lembayung. Roro Lembayung. Nggih. Itu artinya beliau merupakan putri kesayangan Pak. Nggih. Jadi putrinya itu adalah beliau yang istilahnya ibu dari Pangeran Purboyo. Oh, ibu dari Yang Pangeran di Purboyo ya. Wotgaleh itu. Yang di Wotgaleh ya. Nggih. Ini ibu dari Pangeran Purboyo yang di Oh, Wotgaleh. Masya Allah. Nggih. Ini ibu dari Pangeran Purboyo yang tadi Yang di kita kunjungi Wotgaleh. di Wotgaleh ya. Nggih. Ibunya. Kalau di sana itu yang asli di sini, kalau di sana yang atas itu adalah putaran dari sini. Oh, gitu ya. Nggih. Masya Allah ya. Luar biasa. Oh, gitu. Terus ya yang terbanyak ini Mas Ucul ini peziarah saking pundi ini? Oh, banyak sekali. Nusantara ya. Iya, Nusantara maupun mancanegara. Oh. Jadi apalagi nyuwun sewu nggih, musim-musim Iya. seperti itu politik ini, tahun politik ini luar Iya. biasa. Oh, musim-musim politik Pak, artinya banyak orang yang Banyak mencari orang berkah, Iya. mungkin saling Mungkin doa mendoakan dalam ya. arti keyakinannya adalah mendoakan agar mendapatkan berkah. Mendapatkan berkah ya. Oh ya. Nggih, mungkin begitu. Jadi kami di sini juga selalu menegaskan bahwa kita kalau yang namanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di sini adalah tempat untuk berziarah atau istilahnya kita mengenang beliau sebagai orang yang soleh, sebagai istilahnya leluhur yang patut kita teladani contoh-contoh baik beliau seperti itu. Artinya boleh mungkin bisa menjadi inspirasi untuk pemimpin di Indonesia ya, siapapun nanti, pun kalau pemimpin itu istilahnya jadi mungkin bisa menjadi suri tauladan atau contoh bahwa sebaiknya itu kalau boleh saya memberikan menyimpulkan bahwa sebaiknya pemimpin itu harus mempunyai jiwa seperti Ageng Giring ya. Jiwa legowo, jiwa sabar, jiwa ikhlas. Karena apa? Yang pemimpin yang merupakan pemimpin sebagai teladan, yang namanya rakyat itu kan banyak dari macam suku, apalagi kepala negara. Di Indonesia kan banyak sekali istilahnya perbedaan akan tetapi kita dalam satu kesatuan Nusantara yaitu Indonesia. Seperti itu. Yang utamanya beliau ikhlas ya. Ya, ikhlas, sabar, tidak nyonjau, tidak haus atau rakus untuk kekuasaan ya. Untuk kekuasaan. Bisa dicontoh pemirsa ini. Ya, terima kasih. Mungkin ada pesan dari Mas Eko sendiri untuk pemirsa BTV atau dimanapun berada, kaitannya dengan Ki Ageng Giring ini apa yang perlu disampaikan atau mungkin mengundang untuk hadir di sini untuk bisa menjiwai gitu. Oh, nggih, monggo bagi siapapun boleh berziarah di sini. Yang jelas ke sini yang pertama adalah mohon izin, yang kedua menggunakan pakaian yang sopan, rapi, sopan. Siapapun boleh datang ke sini. Tidak membedakan agama, tidak harus Islam, tidak harus apa. Yang jelas ke sini monggo istilahnya tanpa syarat, tidak ada istilahnya harus begini-begini, tidak. Yang penting berpakaian sopan, rapi, tidak mengganggu peziarah-peziarah yang lainnya, dan memohon izin pada juru kunci yang di sini. Monggo dipersilahkan. Dan yang jelas di sini bahwa bukan untuk memuja atau menyembah kesarian, akan tetapi kita berziarah mendoakan beliau, mengingat jasa-jasa luhur beliau, dan sebagai generasi penerus kita harus bisa insya Allah mencontoh hal-hal yang dilakukan beliau seperti itu. Terima kasih Mas Eko, mudah-mudahan silaturahmi kami pada malam ini bisa menginspirasi semua. Amin. Membawa kebaikan keberkahan dunia akhirat bagi kita semua. Amin. Jadi terima kasih, cukup sekian dari saya. Mungkin ada kekurangan dalam kami menyampaikan secara singkat ataupun menerangkan tentang beliau siapa Ki Ageng Giring. Mungkin banyak kekurangan dan banyak kami mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eko. Saya tadi berziarah, alhamdulillah bisa masuk ke dalam, namun saya di dalam tidak boleh mengambil gambar, jadi saya hanya mengambil dari sini ya, karena itu sudah merupakan aturan dari
juru kuncinya ya. Saya tidak bisa mengambil gambar langsung di dalam sana, jadi saya bisa mengambil gambar dari luar sini ya. Itu saja pemirsa Fajar Samsu MJTV, mudah-mudahan kita bisa menginspirasi Mansur Taladani apa yang menjadi petuah atau ajaran beliau ya, tentunya juga diajarkan di dalam agama kita, agama Islam. Saya terima kasih, mudah-mudahan menjadi kebaikan berkah bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, akhirnya kita kembali lagi ke Yogyakarta. Ini kita meninggalkan makam Pasaran Dakian Giring. Mudah-mudahan menjadi berkah kepada kita semua ya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.